memakainya, serta terlihat kuno dan kurang menarik. Sekian argumentasi saya. Terima kasih. Baik, waktu yang dihabiskan oleh pembicara 2 dari tim kontra 2 menit 28 detik. Berikut saya persilakan kepada pembicara 2 dari tim pro 7 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan saya. Sebelum saya menyampaikan argumen saya akan menyangga argumen dari teman kontra. Tadi teman kontra pembicara 1 mengatakan di era globalisasi sekarang lebih tertarik budaya asing dan juga pakaian kuno. Saya bertanya, apakah Anda tidak terlahir dari budaya Manggarai sehingga Anda mengatakan bahwa budaya itu sangat kuno? Yang kedua, di era globalisasi diperlukan penetapan hari khusus penggunaan pakaian adat sebagai bentuk penanaman cinta budaya terhadap anak sekolah. Itu menegaskan kepada kita generasi muda kalau kita harus mengenal ciri khas serta menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap budaya. Baik, saya akan menyampaikan argumen saya. Sikap dan kepedulian kurang tertanam di dalam generasi muda sekarang. Minat mereka untuk mempelajarinya sangat berkurang. Salah satu faktor penyebabnya kurangnya informasi mengenai kekayaan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 7 warisan budaya, 3 diantaranya warisan budaya dunia. Meskipun memiliki ciri khas dan keunikan yang masing-masing, setiap daerah mencerminkan pakaian adat. Salah satu manfaat dari pakaian adat yang pertama, menjadi kekayaan nasional dalam bidang budaya. Yang kedua, menjadi ciri khas Indonesia yang turut memperkaya dirinya di mata dunia. Yang ketiga, menambah daya tarik wisatawan asing saat berkunjung ke daerah wisata. Saya ambil contoh wisata di Manggarai, yaitu adalah Labuan Bajo Premium. Yang kedua, seperti yang tercantum dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamatkan bahwa negara harus memajukan kebudayaan di tengah peradaban dunia. Di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Seperti yang tercantum dalam pasal 32 ayat 1 menegaskan kepada kita harus mewariskan serta melestarikan budaya kita. Maaf, instruksi Anda saya tolak. Menurut saya, penetapan hari khusus penggunaan pakaian adat, maaf, instruksi Anda saya tolak. Saya ingin melanjutkan argumen saya. Seperti yang tercantum, menurut saya, penetapan hari khusus pakaian adat sebagai bentuk penanaman cinta budaya. Baik, instruksi Anda saya terima. Seperti yang Anda katakan bahwa tadi budaya kuno, kami mengatakan bahwa di era globalisasi ini remaja sudah mulai berpikir dewasa. Mereka melihat bahwa budaya asing lebih modern atau Oke, saya mengerti dengan apa yang Anda katakan. Anda bilang tadi bahwa budaya dengan perkembangan remaja sekarang di era globalisasi menegaskan bahwa pakaiannya sangat kuno. Saya bertanya kepada Anda itu terlahir dari mana sehingga Anda mengatakan pakaiannya sangat kuno? Saya ingin melanjutkan argumen saya. Menurut saya, penetapan hari khusus. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Mei tadi. Kami memang terlahir dari budaya. Contohnya saja, kami terlahir dari budaya Manggarai. Tapi karena mengikuti perkembangan zaman, mungkin masih banyak orang yang menganggap, anak muda seperti kita ini menganggap bahwa budaya kita ini sangat kuno. Makanya kami tadi mengatakan bahwa budaya Manggarai
lain atau budaya kita ini budaya yang masih sangat kuno. Oke, mohon dipersiapkan, saya mengerti. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus menegaskan supaya adanya penetapan hari khusus penggunaan pakaian adat sebagai bentuk penanaman cinta budaya terhadap anak sekolah adalah suatu hal yang penting bagi kita. Mengapa? Dikarenakan supaya kita dapat mengenal ciri khas serta keunikan budaya kita masing-masing serta menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap budaya. Karena dalam pelestarian budaya hanya kita generasi muda yang dapat melestarikannya. Jadi kami tetap berpegang teguh pada argumen kami dengan mosi Dewan Juri menyetujui penetapan hari khusus untuk pengenaan pakaian adat sebagai bentuk penanaman cinta budaya terhadap anak sekolah. Sekian. Baik, pembicara 2 dari tim pro menghabiskan waktu 5 menit 34 detik. Berikut saya persilakan kepada pembicara 2 dari tim kontra. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Para dewan juri yang saya hormati serta para guru yang telah hadir di sini. Dan teman-teman yang saya kasihi serta lawan bicara yang kami segani. Seperti yang kita ketahui bahwa di era globalisasi sekarang teknologi makin berkembang serta pemakaian pakaian pun ikut berkembang dan banyak anak muda sekarang lebih mempelajari budaya asing karena mereka menganggap bahwa budaya asing lebih asik dan tidak kuno seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi. Karena bisa membawa pola pikir masyarakat menjadi lebih maju sehingga mendukung modernisasisme. Selain daripada itu, modernisasisme juga menjadi hal yang dianggap penting dalam memajukan pola masyarakat yang masih primitif, khususnya masyarakat pedesaan. Jika Anda setuju dengan penetapan budaya-budaya asing yang mempengaruhi budaya Indonesia, apakah menurut Anda budaya asing bercocok tanam dengan budaya Indonesia? Bisa kalau itu memberikan efek positif bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana kalau berdampak pada hal yang negatif? Maka kita jangan menerima